Halo adik-adik semua, pada kesempatan ini kita akan bahas kimia unsur 3. Di mana dalam bahasan ini adik-adik, yang pertama nanti itu ada mengenai unsur transisi. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tata nama senyawa kompleks. Dan yang ketiga nanti adik-adik kita akan bahas bentuk molekul dari senyawa kompleks itu. Nah, adik-adik kita bahaslah satu persatu. Yang pertama adik-adik, ketika berbicara tentang unsur transisi, di mana nanti semuanya adalah logam tanpa terkecuali adik-adik. Kemudian pada suhu kamar adik-adik ya, atau suhu 25 derajat Celcius, semuanya itu berwujud padat kecuali si raksa yang berwujud cair ya. Nah, kemudian dekku dia bisa membentuk senyawa kompleks. Nah, nanti akan kita bahas juga itu bagaimana tata namanya ya adik-adik ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adik-adik, boleh kita bilang dia itu terletak di antara golongan 2A dan 3A. Nah, di antara itulah nanti dia. Lalu, boleh juga kita bilang adik-adik ya, nanti karena adanya elektron yang tidak berpasangan ya, nah dia menyebabkan sifat-sifatnya yang pertama, itu nanti dekku biloxnya bervariasi. Nah, jadi dibilang bilox bervariasi maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adik-adik ada banyak biloxnya. Nanti bisa kita tentukan bilox maksimum dari suatu unsur transisi ini. Nah, di mana nanti adik-adik kalau dibilang bilox maksimum bisa kita hitung. Nanti sama dengan ya, boleh kita bilang sigma ya, elektron pada subkulit S kita tambahkan nanti dengan sigma elektron tunggal pada subkulit D adik-adik. Nah, begitulah dia. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sifatnya nanti dekku karena elektron tunggalnya itu juga, nanti dia senyawanya berwarna adik-adik. Nah, jadi boleh kita bilang, ada juga nanti unsur transisi ini tidak berwarna senyawanya. Kenapa bisa? Karena nanti, ya tentu, ada kasus yang pertama, di mana bisa kita jumpai nanti senyawa itu atau unsur itu nanti adik-adik, ya di dalam senyawanya, itu dia memiliki katakanlah orbital yang penuh. Nah, begitu. Nah, ada juga unsur itu di dalam senyawanya dia memiliki katakanlah dia orbital yang kosong. Nah, contohnya nanti kalau dia yang memiliki orbital penuh adalah itu si Zn2 positif dan ada si CD2 positif. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalaulah berbicara tentang orbital yang kosong, nah contohnya nanti itu ada si SC3 positif dan ada si Ti4 positif. Nah, itulah dia adik-adik sekalian. Oke, kemudian yang selanjutnya karena adanya elektron yang tidak berpasangan ini juga adik-adik ya, dia menyebabkan sifat dari unsur transisi itu adik-adik, dia paramagnetik kita bilang. Apa arti paramagnetik ini? Artinya ini dekku boleh kita bilang ya, dia ditarik oleh medan magnet. Nah, jadi nanti boleh kita bilang adik-adik, ada juga nanti unsur yang bersifat tidak ditarik medan magnet. Atau nanti istilahnya itu kita bilang diamagnetik lah dia. Nah, siapakah itu kira-kira yang diamagnetik? Nah, adalah itu nanti si Zn dan si Cd. Nah, itulah dia adik-adik sekalian ya. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh kita bilang adik-adik ya, nanti kalau berbicara tentang titik leleh, tentu titik leleh ini logam ini dipengaruhi oleh elektron yang tidak berpasangannya juga, ya. Nah, di mana titik leleh logam ini kan tinggi, ya. Nah, lebih tinggi dia daripada katakanlah unsur-unsur dari golongan utama atau logam dari golongan utama. Nah, begitulah dia adik-adik sekalian. Oke, kalau berbicara nanti bagaimana jari-jari dari logam transisi ini. Nah, ini cenderung lebih pendek jari-jarinya daripada logam golongan utama adik-adik. Kenapa? Karena dia memiliki katakanlah dia subkulit D. Kan begitu ya, konfigurasinya dia memiliki subkulit D. Nah, kalau subkulit D itu kan terisi katakanlah dia memiliki 10 elektron di dalam subkulitnya. Kan begitu ya. Tentu nanti ya, katakanlah karena semakin banyak elektron ya, maka nanti jari-jari juga akan semakin kecil. Nah, begitulah dia adik-adik sekalian. Oke. Nah, kemudian adik-adik yang harus kita pahami lagi ya, nanti ada bahasan mengenai tata nama senyawa kompleks. Nah, jadi nanti ini kita bagi dua. Nah, nanti kalaulah misalnya kita disuruh untuk menamai katakanlah senyawa,
yang mengandung anion kompleks. Apa itu anion? Yang bermuatan negatif tentunya. Kan begitu ya. Nah, jadi ada nanti di senyawa itu, ada dia ion kompleksnya yang bermuatan negatif, maka nanti ada tata namanya. Tentu berbeda nanti ketika dia, senyawa itu memiliki anion kompleks, dan senyawa itu memiliki kation kompleks. Tentu berbeda cara menamainya. Nah, jadi kita bahaslah dulu yang pertama. Ketika senyawa itu memiliki, katakanlah, anion kompleks. Maka nanti urutannya itu adik-adik, pertama kationnya dulu. Kita bikin nama kationnya ya. Nah, tentu dekku kalau dia anion kompleks, memiliki anion kompleks, dia akan berikatan dengan kation lain. Kan begitu ya. Karena senyawa itu kalau dia udah ada anionnya, maka nanti pastinya berikatan dengan apa? Berikatan dengan kation lah. Itulah kalau bahasan mengenai katakanlah senyawa kompleks ini adik-adik. Nah, jadi urutannya bagaimana? Nama kation dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya masuklah kita ke jumlah ligan. Habis kita masuk ke jumlah ligan, baru kita masuk ke nama ligannya. Habis nanti kita masuk ke nama ligan, barulah nanti kita masuk ke nama atom pusatnya apa. Lalu kemudian habis nama atom pusat, barulah masuk kita ke biloxnya adik-adik. Nah, begitulah dia adik-adik urutannya. Nah, jadi nanti yang perlu kita ingat di sini, yang pertama, ketika berbicara tentang nama ligan, ya, nama ligan nanti deku ada beberapa jenis ligan yang secara umum harus kita tahu namanya. Dimana kalau berbicara tentang F, ya, F negatif. Nah, jadi boleh kita bilang, memang nanti di senyawa kompleksnya tidak dibuat muatan ligannya negatif F ini adik-adik. Tapi abang bikin di sini, itu hanya untuk mengingatkan kalian bahwasanya nanti biloxnya itu -1. Nah, begitu dia ya. Oke, nah namanya nanti F negatif ini adalah fluoro adik-adik. Nah, kemudian kalau si Cl namanya adalah kloro, Cl negatif ya. Nah, kemudian kalau si Br negatif namanya adalah bromo. Kalau nanti I negatif namanya adalah iodo. Lalu kemudian yang selanjutnya, kalau OH negatif kalian jumpai adik-adik, maka nanti namanya adalah hidrokso. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti Cn negatif kalian jumpai, maka nanti namanya adalah siano. Nah, misalnya ligannya itu adalah SCN negatif adik-adik. Maka nanti namanya itu adalah tiosianato. Ya. Kemudian misalnya nanti ligan yang kalian jumpai adalah SO42 negatif. Itu nanti adalah sulfato, kemudian S2O32 negatif, itu tiosulfato, kemudian kalau NH3 itu amin, CO itu karbonil, dan H2O itu adalah aku. Ya, itulah nama-nama ligan adik-adik sekalian. Oke, kemudian yang selanjutnya adik-adik, coba kita bahas dulu mengenai nama atom pusat. Nah, berbicara tentang nama atom pusat, maka nanti ingat ada at-atnya nanti ketika senyawa itu mengandung anion kompleks. Nah, jadi, misal katakanlah si Cr kalian jumpai, maka nanti namanya adalah kromat. Kemudian kalau misalnya kalian jumpai Mn, namanya manganat, ya. Kemudian yang selanjutnya kalau Fe misalnya ya, nanti namanya adalah ferat. Kalau si Co namanya adalah kobaltat, ya. Kemudian yang selanjutnya kalau Ni itu adalah nikelat. Kemudian yang selanjutnya kalau dia Cu ya, itu adalah kuprat. Kemudian kalau dia Zn, maka nanti namanya adalah zinkat. Nah, kemudian kalau dia Ag, maka nanti argentat. Kalau dia Pt, platinat. Dan Ao, itu adalah aurat. Nah, itulah dia adik-adik sekalian. Ingatnya ada at-atnya, begitu saja. Nah, kemudian adik-adik yang selanjutnya ya, kalau misalnya dia tata nama dari senyawa yang mengandung kation kompleks. Nah, tentu berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama dari urutannya. Di mana nanti urutannya itu ya pertama kation kompleksnya dulu baru nama anionnya ya. Nah, jadi nanti kita telaah bagaimana cara membuat nama dari kation kompleks itu. Nah, jadi jumlah ligannya dulu. Baru masuk kita ke nama ligannya. Baru masuk ke nama atom pusatnya dan biloxnya. Barulah nanti kita masuk ke nama anionnya. Itulah dia. Oke. Kemudian yang selanjutnya, kalau nama atom pusatnya ini berbeda juga Dikku dari katakanlah yang tadi yang pakai at-at itu. Nah, kalau dia di senyawa yang mengandung kation kompleks, maka nanti tidak ada at-at itu adik-adik. Nah, jadi pakai atau enggak pakai nama bahasa Indonesianya. Misal katakanlah dia si Cr tadi ya, maka nanti namanya adalah krom atau katakanlah kromium. Nah, begitu.
Kemudian yang selanjutnya kalau CMN, maka nanti namanya adalah mangan. Kemudian kalau dia CFE, maka nanti namanya adalah ferrum. Atau boleh kita bilang juga besi ya. Nah kemudian kalau dia nanti CO, nanti namanya adalah kobalt. Kemudian kalau dia Ni, namanya adalah nikel. Kemudian yang selanjutnya kalau dia Cu, namanya adalah kuprum. Atau boleh kita bilang juga dia tembaga ya. Kemudian kalau dia Zn, maka nanti boleh kita bilang namanya adalah zinc atau enggak seng ya. Kalau dia Ag, nanti namanya adalah boleh perak ya, boleh juga argentum. Nah, kemudian kalau dia Pt, nanti namanya adalah platina. Dan nanti kalau dia Au, maka boleh kita bikin dia namanya emas atau aurum. Begitulah dia adik-adik.